Halo semuanya, hari ini kami akan membahas mengenai aset tetap dan properti investasi. Pembahasannya yang pertama itu mengenai tentang definisi aset tetap dan properti investasi. Lalu yang kedua itu tentang pengakuan. Yang ketiga itu pengukuran awal. Yang keempat itu pengukuran setelahnya. Lalu yang kelima itu penghentian. Keenam penyajian dan pengungkapan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aset tetap. Aset tetap itu merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam suatu produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif lainnya. Aset tetap ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih dari satu periode. Pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap itu seperti kita mengakui bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga dan berguna dalam jangka panjang. Dalam bisnis atau organisasi, aset tetap ini bisa berupa bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Kapan kita mengakui aset tetap? Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan aset tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti membantu produksi atau menghasilkan pendapatan. Yang kedua, biaya perolehannya dapat dihitung dengan jelas, harga beli dan biaya lainnya dapat diukur atau dicatat dengan akurat. Lalu untuk apa sih pengakuan aset tetap digunakan? Pengakuan aset tetap ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama, itu pengakuan awal. Ketika kita pertama kali membeli atau membuat aset, kita harus mencatatnya dalam laporan keuangan. Ini seperti kita membuat daftar harta benda kita. Kedua, penggantian bagian aset. Jika ada bagian dari aset yang rusak dan harus diganti, kita juga perlu mencatat pengeluaran tersebut. Ketiga, pengeluaran selama masa manfaat. Selama kita menggunakan aset tersebut, pasti ada biaya-biaya tambahan seperti perawatan atau perbaikan. Jadi biaya-biaya ini juga perlu kita catat. Selanjutnya, pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi yang diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap ada tiga, yaitu yang pertama, harga perolehan, yang kedua, biaya-biaya yang diatribusikan secara langsung, yang ketiga, estimasi awal biaya, pembongkaran pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset. Perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman diatur dalam PSAK 26 tentang biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi aset kualifikasi. Aset kualifikasi adalah aset yang membutuhkan suatu periode waktu yang substansial agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Beberapa aset yang memenuhi kualifikasi yang pertama, persediaan, yang kedua pabrik manufaktur, yang ketiga fasilitas pembangkit listrik, yang keempat aset tak berwujud, yang kelima properti investasi. Selanjutnya kapitalisasi biaya pinjaman. Awal kapitalisasi biaya pinjaman adalah saat seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua, terjadinya biaya pinjaman. Yang ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Biaya yang dapat dikapitalisasi dari dua jenis sumber pinjaman, yaitu yang pertama, dana yang secara spesifik untuk tujuan pembangunan aset tetap, bahwa jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan. Yang kedua, dana umum yang menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset. Tingkat kapitalisasi rata-rata ketimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman periode berjalan dari dana secara umum. Selanjutnya, pertukaran aset. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Pertukaran aset terbagi dua. Yang pertama, pertukaran memiliki substansi komersial,
Yang kedua, pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Selanjutnya, pengukuran setelahnya. Model yang dipilih oleh entitas harus diterapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Kebijakan tersebut perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan. Ada dua model. Yang pertama, model biaya. Untuk mencatat modelnya, kita bisa mencarinya dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi, penurunan nilai aset. Sedangkan model evaluasi, kita bisa mencatatnya dengan mencari nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan yang terjadi pada tanggal revaluasi. Pengukuran setelahnya, model revaluasi. Jumlah revaluasian sama dengan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurang akumulasi penyusutan dikurang akumulasi kerugian yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nilai wajar sama dengan jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Nilai-nilai wajar aset tetap biasanya ditentukan oleh penilai. Namun, entitas bisa mengestimasi menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang diusulkan. Selisih nilai tercatat dan nilai wajar surplus revaluation komponen pendapatan komprehensif lainnya. Jika aset tetap direvaluasi, ada dua alternatif perlakuan untuk akumulasi penyusutan aset tetap. Satu, disajikan kembali secara profesional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dan aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluation. Namun, jika aset direvaluasi dengan materi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang diusulkan. 2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Sering digunakan untuk bangunan. Model revaluasi perlakuan akun surplus revaluasi alternatif 1. Surplus revaluasi disajikan dalam pendapatan komprehensif lain dipindahkan langsung pada laba pada saat aset tetap dihentikan pengakuannya. Alternatif 2. Sebagian surplus revaluasi dipindahkan sejalan dengan menggunakan aset oleh entitas, yaitu dipindahkan langsung ke saldo laba. Besar yang dipindahkan perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluation aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pengukuran setelahnya. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset disusutkan secara terpisah. Lalu, entitas harus mengestimasi nilai residu dan umur manfaat dari aset tetap, menentukan besaran penyusutan tiap periode. Lalu, nilai residu dan umur manfaat setiap aset harus direview. Bila review berbeda dengan estimasi sebelumnya, perbedaan dilakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Lalu, alternatif metode penyusutan, garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit. Metode penyusutan aset tetap juga harus direview minimum setiap akhir tahun buku. Bila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Penghentian dan pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya saat 1. Dilepaskan. 2. Tidak ada manfaat ekonomis yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Laba atau rugi dari penghentian pengakuan aset tetap sama dengan laporan laba rugi komprehensif pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Penurunan nilai PSAK 48R 2009. Nilai tercatat lebih besar dari nilai terpulihkan. Penurunan nilai aset. Nilai terpulihkan sama dengan nilai tertinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk penurunan nilai PSAK 48R 2009 terbagi menjadi dua sumber informasi, 1. Sumber informasi eksternal, 2. Sumber informasi internal. Sumber informasi eksternal 1. Selama periode tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan, lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. 2.
perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum, tempat entitas beroperasi atau dipasarkan, tempat aset dikaryakan. 3. Suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut. 4. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. 4. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Sedangkan sumber informasi internal 1. Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. 2. Telah atau akan terjadinya dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. 3. Terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih atau akan lebih buruk dari yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya pengungkapan. Sesuai dengan PSAK 48, suatu entitas mengungkapkan informasi penurunan nilai aset tetap sebagai tambahan informasi yang disyaratkan. Informasi berikut relevan dengan kebutuhan penggunaan laporan keuangan, sehingga entitas juga dianjurkan melakukan pengungkapan atas, yaitu jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusupkan penuh dan masih digunakan, jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dari biaya untuk dijual, dan jika modal biaya digunakan, maka nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dengan jumlah tercatat. Properti investasi menurut PSAK 13 revisi 2007, yaitu merupakan tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessor yang disebut penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan renta atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti yang digunakan sendiri merupakan yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Apabila bagian properti yang digunakan sendiri dapat dijual secara terpisah atau dapat disewakan secara terpisah melalui sewa pembiayaan, mencatat kedua bagian itu secara terpisah. Syarat kapitalisasi biaya pengelolaan properti investasi yaitu beserta kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran awal terbagi menjadi 1. Biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian aset ditambah pengeluaran lain yang bisa diatribusikan secara langsung. 2. Perolehan kredit. Selisih pembayaran kredit melebihi nilai tunai diakui sebagai beban bunga. 3. Perolehan secara pertukaran. Aset yang diperoleh melalui pertukaran diukur menggunakan nilai wajar. Selanjutnya pengukuran nilai aset. Modal biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Modal nilai wajar beda dengan model revaluasi. Harus diterapkan untuk seluruh properti investasi. Selisih yang timbul dari penyesuaian ke nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Komprehensif tidak dilakukan penghitungan penyusutan.
pengakuan, transfer, kejadian, dan jenis transfer. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, terjadi jenis transfer, properti investasi ke properti yang digunakan sendiri. Kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual, jenis transfer yang dipakai properti investasi dan ke persediaan. Kejadian yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Terjadi jenis transfer, properti yang digunakan sendiri menjadi ke properti investasi. Kejadian yang keempat, dimulainya sewa operasi ke pihak lain dari sebelumnya digunakan untuk dijual menggunakan jenis transfer, persediaan ke properti investasi. Kejadian yang kelima, berakhirnya pembangunan atau pengembangan akan digunakan untuk properti investasi. Menggunakan jenis transfer, properti yang sedang dibangun ke properti investasi. Pada penyajian, disajikan sebagai bagian aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada pengungkapan pada model nilai wajar. Entitas yang menerapkan model nilai wajar juga harus mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan hal-hal pada penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan dari akuisisi dengan menambahkan dari pengeluaran setelah perolehan. Kedua, penambahan karena penggabungan usaha. Ketiga, aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang keempat, laba atau rugi neto atas penyesuaian nilai wajar. Kelima, perbedaan nilai tukar neto, penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian. Yang keenam, transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri. Yang ketujuh, ada perubahan lain. Tambahan, jika nilai wajar sulit diukur secara andal, maka uraian tentang properti investasi. Alasan sulit menentukan nilai wajar, kisaran estimasi nilai wajar, dan transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri. Selanjutnya ada pengungkapan pada model biaya. Entitas yang menerapkan model biaya juga harus mengungkapkan, yaitu metode penyusutan, masa manfaat atau tarikh penyusutan, jumlah tercatat bruto dan penyusutan awal dan akhir akumulasi periode, rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, dan nilai wajar properti investasi.